Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam yusamma fi 'aqdin nikahi mahrun sahhal 'aqdu wa hadha ma'na tafwidi. Fa'in lam yusamma moko lamun ora den sebut fi 'aqdin nikahi ing dalem akad nikah apa mahrun mahar sahah moko sah opo al-aqdu akad. Wa hadza utawi ikilah illam yusamma iku makna tafwidi maknane masrahaken. Iku makna tafwidi maknane masrahaken. Wa yasduru lan metu opo at-tafwid tarotan ing dalam suci ambalan minaz zaujati saking bojo wadon al-balighati kang wis balik ar-rasyidati kang pinter. Contone kakauliha kaya ucapane zaujah liwaliha maring waline zaujah rupane zawwijni bila mahrin. Zawwijni ngerapekno sapa sira ing ingsun bila mahrin kelawan tanpa mahar. Au ala an utawa ing atase sak temene kelakuan iku la mahra ora ono mahar iku maujud li kadwe ingsun. Fayuzawwijuha nuli ngerapiaken sapa fayuzawwijuha nuli ngerapiaken ing zaujah sapa al-wali wali. Wa yanfilan nafi'aken sapa al-wali al-mahra ing mahar. Lan nafi'akan sapa al-wali al-mahra ing mahar aw yaskutu utawa meneng sapa al-wali anhu saking nyebut mahar. Anhu saking nyebut mahar. Wa kazalan koyok mengkene tafwid lau qalah lamun ngucap sapa sayyidul amati gustine budak wadon. Sopo sayyidul amati gustine budak wadon ngucap li saksin maring wong suwiji. Li saksin maring wong suwiji zawwajtuka ngerapiaken sopo ingsun ing sira. Amati ing amat ingsun. Amati ing amat ingsun wa nafalan nafi'aken sopo sayyid wa nafalan nafi'aken sapa sayyid al-mahra ing mahar. Au sakatah utawa meneng sapa sayyid. Au sakatah utawa meneng sapa sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yusamma fi 'aqdin nikahi mahrun sahhal 'aqdu wa hadha ma'na tafwid. Ketika dalam akad pernikahan tidak disebut yang namanya mahar,
maka tetap akad pernikahan tersebut itu dihukumi sah. Karena kata kemarin menyebut mahar dalam nikah itu mustahabun atau sunnah, disunnahkan. Sehingga dalam redaksi kemarin yustahabu itu menunjukkan diperbolehkannya menyepikan penyebutan mahar di dalam pernikahan. Boleh hukumnya. Cuman nanti kok ada pernikahan yang tidak menyebutkan mahar, maka hukumnya makruh. Karena itu lawan daripada sunnah. Tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah ini yang disebut dengan tafwid. Jadi tafwid itu memasrahkan satu persoalan atau satu urusan kepada orang lain. Itu makna secara lugatan, yaitu ja'lul amrih maukulan ilal ghair, memasrahkan satu urusan kepada orang yang lain. Dalam satu contoh di sini yaitu fawwadtu amri ilallah, saya pasrahkan urusanku kepada Gusti Allah. Jadi fawwid itu maknanya saya pasrahkan. Ada juga yang menafsirkan tafwid ini secara bahasa itu bimaknal ihmal. Ihmal itu nganggur, tidak beramal, atau di situ tidak memberikan pengaruh apapun, tidak terkontrol atau tidak ada aturan. Ini yang disebut ihmal. Salah satu contohnya adalah debudah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam satu syairan di sini menggunakan bahar basid. Bahar basid itu bahar maulaya sholli wasan, wazannya mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu wazannya mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu diulangi sebanyak 2 kali, atau mustaf'ilun fa'ilun yaitu sebanyak 4 kali. Itu lebih tepatnya. Dalam contoh yang disebut oleh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, di situ la tasluhun nasu fawda, la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu. Ini salah satu syairan yang menjadi rutinitas di sebagian pesantren untuk dilantunkan. Jadi ada sebagian pesantren, bahkan sebagian sekolah madrasah itu yang istiqomah melantunkan syair ini karena ada nilai makna yang terkandung yang sangat istimewa, yang bisa dijadikan prinsip dalam kehidupan. La tasluhun nasu dona sarota lahum wa la sarota iza juhaluhum sadu. Maknanya di situ manusia itu tidak akan tertib, artinya akan berantakan, hidupnya akan amburadul apabila hidup tanpa sebuah aturan. Jadi faudo ini kata tadi bimaknal ihmal, artinya berantakan, tidak beraturan. Ketika manusia itu hidup tanpa sebuah aturan, makanya ini salah satu dalil dan tendensi utama pondok pesantren kenapa kok ada peraturan. Wong manusia saja secara umum itu kalau hidup tanpa aturan maka akan kacau balau hidupnya, apalagi yang pondok pesantren yang basicnya di situ pendidikan.
Manusia jika tidak ada aturan dan tidak ada pemimpin di dalamnya, maka jelas nasibnya akan berantakan. Namun wala sarata idza juhaluhum sadu, tidak bisa disebut ada pemimpin yang baik dalam sebuah kaum kok nanti para orang-orang bodoh yang memimpin. Jadi walaupun nanti ada pemimpin di masyarakat, tapi yang memimpin adalah juhal, orang-orang yang tak berilmu, atau orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki efek asar dari ilmunya, tidak dapat pengaruh dari ilmunya, artinya tidak mengamalkan ilmu, maka jelas sama saja masyarakat itu sama dengan orang yang tak berkepemimpinan, orang yang tidak memiliki seorang pemimpin. Nikah yang harus dijadikan kaidah dalam kehidupan kita. Berarti odik nikah cek karep dibi, pahami? Odik ini kebutuh aturan. Siapa yang mengatur? Banyak kita hidup ini dicakup oleh aturan, termasuk salah satunya aturan syariat, aturan kekeluargaan, rumah tangga, aturan di situ pendidikan. Itu banyak aturan, lalu lintas, semuanya banyak aturan. Bahkan kita hidup di negara kita ini pun tidak boleh serta-merta kita ini berbuat sesukanya. Ada aturan hukum yang berada di Indonesia. Artinya odi itu pancen butuh atau aturan. Pun ini seputar masalah ilmu tambahan dari makalah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Kemudian tafwid itu ada dua macam. Yang pertama di situ tafwidu bud'in, memasrahkan budu itu farji, wa tafwidu mahrin, yang kedua memasrahkan mahar. Contoh yang kedua yaitu memasrahkan mahar, seperti ada seorang wanita bilang kepada bapaknya atau wali nikahnya, zawwijni bima syi'ta aw sya'a fulanun, Pak, nikahkan saya dengan mas kawin terserah bapak, atau nikahkan saya dengan mas kawin terserah suami saya, atau terserah pak lek saya, atau terserah siapapun. Itu nyamana memasrahkan mas kawin, tafwidu mahrin. Kenapa kok disebut dengan tafwidu mahrin atau memasrahkan mahar? Karena perempuan tadi memasrahkan seluruh persoalan-persoalan maharnya, termasuk jenis mahar dan kadar ukuran maharnya, kepada walinya. Maka disebut tafwid mahrin. Sedangkan dalam persoalan yang kita maknain pada malam hari ini adalah bagian daripada tafwid yang pertama, yaitu tafwidu bud'in, memasrahkan budu. Memasrahkan budu itu maksudnya si wali atau bapak dari mempelai wanita itu memasrahkan urusan buduknya anaknya atau farjinya anak perempuannya diserahkan pada seorang suami, agar buduk tersebut nanti digarap. Dan nanti setelah menggarap buduk, maka ada tuntutan bagi seorang suami untuk berkewajiban membayar mahar sebagai perbandingan nikmatnya buduk atau farji. Atau nanti mahar tersebut itu ditetapkan oleh Pak Hakim atau Qadhi sebagai pengganti daripada suaminya. Itu yang menetapkan mahar itu nanti Pak Qadhi, bukan suaminya, ketika suaminya tidak mau berkenan untuk menyebutkan. Atau nanti sang suami tetap tidak mau bayar mahar, terlanjur menjima sang istri,
Kalau sudah terlanjur menjima sang istri, maka dengan murninya jima itu saja, kelaban jima itu saja mewajibkan pemberian mahar. Makanya orang nikah tak nyebut lagi mas kawin, nikah beda dua macam. Kalau dalam bajuri, pertama bedekalan tak nyebut mas kawin tapi tak pasrah. Tak masrah lagi mas kawin. Contoh semisal ring laki bini sukarela, moro-moro akabin sang walinya ndak nyebut mas kawin. Kemudian sang suami pun juga tidak menyebut mas kawin. Nah, ini kan sukarela, berarti tidak ada pasrahan dari sang perempuan. Maka jika demikian, mahar yang wajib diberikan nanti adalah mahar misel, yaitu mahar pada umumnya. Tapi melebih pasrahan dari sebini kepada sang wali, pak bekabin sengkok tanpa mahar, berarti beda mas pasrahan tanpa mahar. Jika itu maka disebut tafwid, memasrahkan diri kepada wali untuk mentiadakan mahar. Apakah sah? Sah saja, nikahnya sah, tapi mahar wajib diberikan tetap. Di sini contoh yang paling jelas dan gamblang dalam Fathul Qorib, gambaran daripada tafwid, yaitu ada seorang wanita yang balik, sudah mencapai masa balik, kemudian dia itu juga rosyidah, perempuan yang normal akalnya. Makanya lawan katanya rosyidah itu ya safeh. Safeh itu orang yang idiot gitu, atau orang yang IQ-nya mungkin 50% kurang. Itu idiot, safeh. Jadi safeh itu demikian. Jadi kok di sini ada perempuan yang sudah balik dan sudah rosyidah, berarti normal akalnya, kemudian berkata kepada bapak atau walinya, zawwijni, nikahkanlah saya pak, bila mahrin, tanpa mahar, atau ala alla mahroli, berdasarkan ketidakadaan mahar. Maka kemudian si wali menikahkan dia dan tidak menyebutkan mahar, atau sang wali itu diam, tidak ngapa-ngapain. Diamnya maksudnya ya tidak membahas, menyinggung masalah mahar, maka itulah yang disebut tafwid. Jadi bedecak-ocak pertama dari seorang wanita, pak nikahkan saya tanpa mahar, atau nanti pernikahan ini jangan sampai ada mahar. Kalau nanti terpaksa dinikahkan betul sama wali, kok walinya diam tak nyebutkan mahar betul, atau di situ memang tidak menyinggung omongannya wali terkait masalah mahar, maka pernikahan yang semacam ini disebut pernikahan tafwid. Maharnya tidak disebut dalam akad, dan itu boleh. Itu boleh hukumnya. Beda kasus nanti kalau sang wanita hanya berkata zawwijni, itu saja, pak nikahkan saya, itu saja, maka tidak disebut tafwid, karena tidak ada pasrahan dari sang wanita untuk menyepikan mahar atau mentiadakan mahar. Tapi itu disebut iznan mutlakon fit tazwij, izin secara mutlak dalam menikahkan. Dan secara umum kita kan tahu orang yang nikah golibnya itu pasti menyebutkan mahar. Secara umum orang yang akabin pasti disebut maharnya. Lah kok nanti ada perempuan, dan ini kasus ini banyak terjadi, bedereng bini ngocak ke baban, pak pekabin rasa kok misalkan pas saya pekabin kuben baban, saya bini tanpa menyebutkan pasraan, maka ini tidak disebut tafwid. Dan nanti pakun sebini wajib diberikan mahar. Jadi tak ada cerita akabin nikah tak ada maharnya, walaupun tidak disebut dalam akad.
Jadi pakun selake mensendi rencana ki agabina pakun di tanggungan kewajiban bayar mahar. Tapi nanti kalau misalkan tidak ada tafwid, maharnya adalah mahar misal, mahar pada umumnya. Dan ini tong-ontongan nasibah tergantung sampean oleh judureng enggak mah. Men oleh judureng dan harum, selok bagu dan wangi itu biasa mode nyaman ontong darah. Karena rata-rata yang mentak seket 100 atau seket 200 300 tak sampai, jarang sejuta itu jarang. Kalau mungkin toh ada itu sangat jarang. Itu ontong sampean men pas tepak ke orang Kalimantanan misalkan atau Malaysia. Kalau Malaysia itu 1M 2M itu ada yang semacam itu mahar perempuan. Ada yang di situ main jutaan cuman seperti di Bengkulu 3 juta, 2 juta, 4 juta. Itu bagi rengkanto sangat mahal, padahal can beri 10 dirham itu setara dengan harga 1.850.000. Ini anjuran paling minimal. Sedangkan anjuran paling maksimal di situ 500 dirham senilai 92.500.000. 92 juta kan. Ada men beli motor bekas ni kebeg mapan ya. Sanggup lagi lelakian mana gabin bendeng bini ngocak kena selaki. Aduh banyak dereng bini korokun kakek. Pokok orang tak cinta gitu. Mencinta pakun ablunteng. Pakun aulang gitu ki. Senyare pese demi mendapatkan cinta. Wa kadza law qala sayyidul amad li saksin zawwajtuka amati wa nafal mahru aw sakat. Begitu juga nanti ada walinya senapa budak budak perempuan sayyidnya gitu, sayyidnya budak nanti kok mengatakan pada seseorang saya nikahkan dirimu dengan budak perempuanku tanpa menyebutkan mahar atau mentiadakan mahar, maka contoh ini disebut pernikahan tafwid gitu gitu. Ini yang disebut pernikahan tafwid. Kalau sudah masuk dalam kategori nikah tafwid, maka nanti kelanjutan pernikahannya harus memenuhi aturan-aturan yang besok akan dijelaskan. Ketika tafwid itu sudah terjadi, maka aturan pemberian mas kawin itu nanti mengikuti beberapa aturan yang akan dijelaskan di pertemuan besok gitu kan. Wa idza sahhat tafwidu wajibal mahru fihi bisalasati asya'a. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.